Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Mari saudara, kita mau letakkan hati kita di depan Tuhan. Saudara, kita mau letakkan setiap beban kita tuh, saudara. Biar kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Mari saudara, sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami kasihi. Betapa kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat itu Tuhan kami mau mulai Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Biar Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau jamah Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus, jamahan Roh Kudus tidak terbatas dimanapun kami berada. Biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah tetap Allah. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, keadaan apapun yang sedang dialami, Dia tetap Allah yang menolong kita. Dia tetap Allah dan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetap Tuhan kami. Kau gunung batu, Kau tetap perlindungan kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib buat setiap kami. Terima kasih Engkau telah bangkit Tuhan, untuk membawa kemenangan demi kemenangan buat setiap kami. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saudara, kita mau sama-sama bersuka cita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Karena darah Tuhan Yesus yang mengalir buat setiap kita, menyembuhkan setiap kita dari setiap sakit penyakit, membawa kemenangan buat setiap kita. Amin saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan dan Raja kita saudara. Oleh darah anak domba, oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir buat setiap kita saudara. Biar hati kita terus menyenangkan hati Tuhan saudara. Karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Baiklah saat itu saudara, biar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Memberikan yang terbaik dari diri kita buat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami untuk pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan bagi-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan bagimu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Senangkan hatinya, bermazmur bagi namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun dunia semakin hari semakin jahat Tuhan, tapi kami mau terus percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Biarlah hati kami terus menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Sampai hari ini, kalau kami masih boleh bertahan dalam keadaan seperti ini, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan.
Biar kiranya dengan semangat dan sukacita Tuhan dan tetap berharap penuh kepadamu, kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan, dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus, kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan, dan mentahirkan kami ya Tuhan. Basuh kami dengan air, tahirkan pikiran kami, hati nurani kami sehingga murni. Celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami sehingga kami boleh melihat apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman, sehingga kami boleh mendengar, roh kami boleh mendengar tepat apa yang Kau ingin sampaikan. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam firman-Mu, dan setiap firman-Mu yang keluar pada mulut-Mu Tuhan, yang dibacakan, yang kami dengar, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Satu hal yang kami minta Bapak, tambahkan pada kami roh hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang bukan hanya yang tersurat, tapi apa yang tersirat di dalam firman-Mu ini. Sehingga kami tidak bisa dibohongi oleh dunia, tipu daya dunia ini, tapi kami boleh mengerti dan mempersiapkan diri kami Tuhan. Seperti lima darah yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu lagi saudaraku kekasih dalam Tuhan. Kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi tetap ada kebaikan Tuhan. Amin saudara. Bahwa kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu. Ya, walaupun sudah tidak terasa setahun lebih saudara, masa pandemi seperti ini. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang optimis dan antusias. Ini yang kita butuhkan untuk melewati saat-saat di mana kita nggak tahu harus kemana. Kita nggak tahu harus bagaimana. Kita belajar dari Raja Daud, dari Yusuf, ya, dari Abram, ya, waktu disuruh keluar oleh Tuhan sebelum menjadi Abraham. Apa yang dibutuhkan? Optimis dan antusias. Kedua yang kasih dalam Tuhan ya. Karena pandemi ini, sharing aja, ada pemuda yang mengubah bisnis jualan minuman menjadi jualan hand sanitizer, berparfum, juga masker. Kita tahu pada saat mulai pandemi, mulai PSBB, kalau di dalam ini lockdown, bisnis banyak stop. Ya, bahkan di negara tetangga saudara yang menerapkan lockdown, betul-betul orang nggak boleh keluar. Saya pernah dapat kiriman video, ini dari teman di properti juga, itu dari ujung ke ujung ruko-ruko gedung-gedung baru itu dipasang spanduknya gede-gede saudara, selebar ruko itu 4 meter, sepanjang itu. Dijual, for sale. Kenapa? Sama sekali mereka nggak boleh buka. Kalau nggak salah sampai hari ini saudara masih. Ya, sehingga ada satu perusahaan besar dari e-commerce dari Cina bangkrut sudah, nggak tahan. Ya, puji Tuhan di Indonesia nggak di lockdown, hanya PSBB lebih ringan dari lockdown, sehingga orang masih bisa tetap keluar, masih tetap bisa usaha, walaupun dibatasi 50% pengunjungnya, tapi masih bisa, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, apa yang kita butuhkan? Hanya optimis dan antusias, saudara. Ya, kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk tetap dapat bertahan. Ya, saya ingat seorang konglomerat dunia, ya, dari Cina, orang nomor 2 di Cina kok. Dia bilang, saat ini company jangan berpikir bagaimana menjadi yang terbesar. Bertahan saja sudah bagus, dia bilang begitu. Ya, bertahan saja sudah bagus. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita, saudara? Karena setiap orang pasti ngalamin. Ada 3 hal yang kita bisa belajar hari ini. Yang pertama adalah hati yang gembira. Ya, mungkin kita sudah sering dengar ayat ini, hati yang gembira adalah obat. Tapi apa sih hati yang gembira itu? Ya, dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini, saudara, saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, bukan hanya obat, saudara, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Berkali-kali saya baca, apa sih Tuhan maksudnya ini? Saya lama di farmasi 25 tahun, saudara, diimportir bahan baku obat. Jadi saya ngimport, saya jelasin ke pabrik, kadang-kadang jadi penterjemah juga begitu. Ya, kok ini firman Tuhan nggak pakai obat? Hati yang gembira. Banyak hal yang saya belajar, Tuhan ngajarin. Pada waktu Tuhan ciptakan manusia, kita harus mengerti sudah cara berpikir Allah ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Allah mencipta manusia dan serupa dan segambar dengan dia. Lalu Allah
menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Itu 3 kali, sudah. Kata-kata yang sama nih 3 kali. Apa artinya? Itu konfirmasi, sudah. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, itu dia nggak butuh apa-apa. Pada saat dia hidup dalam kekudusan bersama Allah, dia nggak butuh yang lain. Yang dia butuhkan hubungan baik dengan Allah. Dia nggak perlu obat, ya. Bahkan pakaian pun, maaf kata, dia nggak butuh pakaian. Pada saat dia hidup kudus, ada kemuliaan Allah yang menutupi sehingga dia nggak merasa malu, ya. Dan ternyata menurut ilmu pengetahuan, hati yang gembira, ya, itu mengeluarkan hormon, saudara. Serotonin kalau saya nggak salah, ya. Ada satu hormon yang, contoh begini, seorang petinju, saya pernah lihat videonya, saudara. Seorang petinju yang babak belur, dua-duanya ini babak belur sudah sebenarnya. Tapi yang satu, pada saat diumumin siapa pemenang di antara dua petinju ini, dua-duanya udah babak belur, berdarah-darah, saudara. Tapi yang satu begitu diumumin, angkat tangannya diangkat, inilah pemenangnya, begitu. Sukacitanya luar biasa, padahal pelatih dibilang orang ini ada bagian tulangnya yang patah, dihajar musuhnya, saudara. Tapi mereka berdua tetap bertahan sampai pertandingan selesai. Ini seperti anak Tuhan juga. Musuh Tuhan hajar kita habis-habisan, ya, dengan penyakit, dengan ekonomi dipukul. Yang penting kita bertahan deh. Bukan soal menang, bertahan aja. Bertahan setia ikut Tuhan. Ya. Nah, pada saat diumumin inilah pemenangnya, itu begitu rasa sukacita, bahagia gitu ya. Itu mengalahkan rasa sakit yang itu. Mengalahkan rasa sakitnya, saudara. Ini yang dikatakan ayat ini. Hati yang gembira, senang, sukacita, menang gitu ya, adalah obat yang manjur, saudara. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Begitu seorang berpikir ya, nah ini penting juga kepala pikir. Aduh, saya nggak mampu. Aduh, rasanya nggak bisa deh. Aduh, saya sial banget. Aduh, saya semua kata-kata negatif yang ada dan dia keluarkan dari mulutnya, itu kan firman, saudara. Apa yang dia keluarkan itu kan telinganya dengar loh, tubuhnya semua dengar. Itu kan pengaruh. Makanya saat ini dunia dibanjiri oleh rasa takut, supaya daya tahan tubuh kita turun. Kalau daya imun kita turun, khawatir, rasa takut akan penyakit, malah jadi kena. Makanya Yesus bilang sama orang-orang yang didoakan, apa yang kamu mau sembuh, jadilah sesuai imanmu. Kalau iman itu orang bilang, Tuhan aku percaya, aku akan sembuh. Dia akan sembuh sesuai dengan imannya. Tapi kalau dia pikir, mana mungkin, ini kan yang di depan saya bukan dokter, mana mungkin, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya alat stetoskop, dia nggak punya alat yang canggih, mana mungkin, jadilah sesuai imannya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sesuai imannya. Itu sebabnya ayatnya luar biasa, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan sekedar obat, saudara. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Saya pernah lihat satu video, bagaimana seorang jenderal polisi, seorang hamba Tuhan katakan gini, bagaimana pola pikir kita ini, itu pengaruh. Ya, misalnya gini, kalau kita katakan begini, apa namanya? Saya lupa namanya tuh, dia bilang begini, coba angkat tangan, ya. Nah, coba bayangin, katakan gini, Tuhanku dahsyat, Tuhanku pembelaku, ya. Kemudian tangan itu ditekan, dia bisa nahan, sudah. Tuhanku dahsyat, ya, lawannya coba tekan gini, itu masih bertahan dia. Coba katakan kalimat yang kedua, yang negatif, misal gini, saya takut, saya khawatir, ya. Saya takut, saya khawatir. Begitu ditekan ini nggak ada kekuatan sama sekali, saudara. Pola pikir pengaruh. Itu termasuk bagian iman. Apa yang kamu imani jadi. Makanya betul ayatnya katakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira tuh hati yang percaya, hati yang tetap ngandalin Tuhan. Walaupun kelihatannya secara kondisi tidak bagus, ya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tahu, dia disuruh nyembah patung Raja Nebukadnezar, dia nggak mau. Dia tahu resikonya dibakar masuk perapian. Tapi dia lebih takut resiko yang dari Tuhan. Jangan sujud, Keluaran 20 ya. Jangan buat patung bagimu dan jangan sujud menyembah kepadanya. Aku Allah yang cemburu. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Padahal ancamannya dibuang ke dapur api yang menyala-nyala. Nah,
Hati yang gembira nggak selalu kita dapat promosi jabatan, dapat order gede, untung gede, nggak selalu sudah. Kadang-kadang di saat kita kepepet, tapi kita tetap percaya Tuhan, aku percaya Engkau tolong. Ya, walaupun orang bilang seperti pada Ayub, sudah kutukilah Tuhanmu, kata istrinya, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti punya sesuatu yang saya nggak tahu, tapi saya percaya dia bisa diandalkan. Hati yang gembira seperti itu sudah. Walaupun nggak harus sukacita lompat-lompat begitu, tapi satu hal yang kita tetap percaya bahwa ada hal yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Saya ingat Roma 8 ayat 28, selalu saya ingat dalam keadaan sulit. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi maksudnya yang mengasihi, yang percaya, yang berserah, yang bersandar kepada Tuhan, yang ngandalin Tuhan, bukan ngandalin logikanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama halnya dalam menghadapi berbagai persoalan. Pada saat kita mulai hari setiap pagi, apakah kita mulai dengan sukacita atau kita bingung atau kita frustasi pada hari itu? Hari itu kan beda, saudara. Coba mulailah hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, tadi yang pertama apa, saudara, dikatakan hati yang gembira. Yang kedua, kita butuh semangat. Tetap semangat, saudara. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, saya percaya kalau Yusuf di Mesir diculik kakak-kakaknya, ya, Yusuf anak Israel, anak Yakub, dibuang. Kalau dia nggak semangat, mungkin dia nggak jadi orang kedua sesudah Raja Firaun, saudara. Dia tetap kerjain dengan semangat karena dia pernah dapat janji Tuhan, dia akan jadi pemimpin. Walaupun butuh proses untuk sampai ke sana, tapi dia tetap semangat mengerjakannya, saudara. Bahkan kalau lihat di sejarah, kitab-kitab sejarah di luar Alkitab, ya, Yusuf itu ternyata orang yang bisa baca tulis. Budak yang bisa baca tulis, sehingga dia diangkat menjadi kepala, baik oleh Potifar. Potifar itu kepala pengawal Firaun, ya. Komandan pas pampres lah kira-kira begitu. Maupun pada saat di penjara. Kenapa Yusuf dipercaya? Karena dia punya kemampuan bisa baca tulis, saudara. Ya, padahal zaman dulu itu hanya biasa keluarga kerajaan atau bangsawan yang punya kemampuan baca tulis, saudara. Ya. Nah, tetap yang kedua, pertama hati yang gembira, yang kedua tetap semangat. Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini ada hubungannya dengan Amsal 17 ayat 2 tadi, saudara. Orang bersemangat nih, walaupun kelihatan hidupnya menderita, tapi karena sukacitanya itu dia bisa bertahan dalam keadaan yang genting, yang parah, yang berat, saudara. Tapi kalau orang sudah frustasi, saudara, istilahnya dia sudah dihajar, sudah jatuh ketimpa tangga, ya. Kalau dia sudah frustasi, udahlah, hopeless, hancur, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, anak Tuhan kalau jatuh nggak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menolong. Orang yang bersuka cita, orang yang tetap berharap sama Tuhan, pertolongan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Walaupun tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin bayangan kita dapat undian, dapat hadiah yang besar, pertolongan Tuhan begitu, ya. Kadang-kadang tidak seperti itu, saudara. Tapi kita bisa melewati hari-hari, ya, walaupun bebannya masih ada, tapi kita tetap bisa berjalan, dan berjalan. Akhirnya lewat seminggu, lewat sebulan, lewat setahun seperti pandemi ini. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi tangan Tuhan menopang kita untuk bertahan, saudara. Yang Tuhan tuntut nggak banyak-banyak, saudara. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, ya, yang Tuhan tuntut setia sampai akhir. Untuk itu kita butuh semangat, saudara. Bukan hanya butuh hati yang gembira, kita butuh semangat. Apa sih artinya semangat itu? Semangat tetap mempercayai bahwa Tuhan tetap menolong. Walaupun keadaannya sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Seperti belum datang pertolongan dari Tuhan. Orang sudah ngomong kita sedemikian rupa. Kadang-kadang kita frustasi juga dengerin orang. Makanya 10 tahun terakhir saya lebih mungkin, ya, sudah nggak dengerin TV. Beberapa medsos juga saya tutup. Karena kalau kita lihat beritanya, semua berita tentang perang, kejahatan, pemerkosaan, kriminal dan sebagainya. Tidak menguntungkan, saudara.
Hanya kadang-kadang saya butuh berita, saya cari, saya baca, tapi saya nggak mau habisin waktu. Saya sadar, saya udah banyak buang waktu dulu untuk hal seperti itu. Kenapa? Semua yang negatif. Jadi gini, apa yang kita makan itu keluar dari dubur, sudah. Demikian juga dengan apa yang kita masuk ke telinga kita, berita-berita negatif, keluarnya di hati kita yang negatif, khawatir. Nah, kalau kita baca sesuatu yang positif, keluarnya positif. Itu sebabnya saya mengalihkan baca firman. Saya anjurkan sangat. Tuhan juga bilang, baca firman. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, kata Tuhan. Yang masuk pengetahuan bukan gelar akademi ya, S1, S2, S3, bukan itu. Tapi tahu Tuhan, bukan tahu secara akademi karena kita baca, tapi kalau bisa sampai punya hubungan pribadi, kenal Tuhan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada hal di dunia yang kita nggak jelas nih, orang itu bilang kok boleh kok, boleh kok, boleh kok. Tanya Roh Kudus boleh nggak? Kalau ada sesuatu ganjilan di situ, tanya sungguh-sungguh, ya. Karena sekarang waktu-waktu yang jahat, ya. Yang ketiga sudah, yang pertama hati yang gembira, yang kedua semangat untuk bertahan dalam keadaan seperti ini. Yang ketiga jangan kendur, saudara, jangan kendur. Itu ada di Roma 12 ayat 11 sampai 12. Ya, Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor, biar menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan kendur, tetap bertahan, saudara. Ya. Saya pernah baca suatu artikel begini. Kenapa orang Asia itu lebih pintar, saudara? Ya. Ternyata ada penelitian bahkan di Amerika, dia kasih lihat foto-foto nih ya, di Olimpiade Matematika kalau saya nggak salah. Itu para peserta yang tim-timnya nih dari Amerika, Australia, New Zealand, dari Asia gitu kan, dari Eropa. Di semua tim itu ada orang wajah Asia, saudara. Bahkan di tim Amerika tuh 80% kalau salah, anggotanya tuh orang Asia, wajah sipit. Cuma sudah jadi warga negara sana. Nah, ditanya, ya, kenapa bisa begitu, dia bilang, apakah orang Asia lebih pintar? Oh, bukan. Hanya bedanya orang Asia bekerja lebih lama sedikit. Maksudnya ya kalau orang Amerika belajarnya 5 jam sehari, orang Asia 6 jam. Kalau orang Amerika belajar 8 jam sehari, orang Asia 9 jam. Dia bertahan dalam keadaan sulit itu, dia bertahan lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Nah, ini yang disebut dengan jangan kendor, saudaraku. Yang mungkin saat ini keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, tapi jangan kendor, cari Tuhan. Tetap bertahan. Justru dari beberapa hal yang saya dapat dari kesaksian banyak orang tentang akhir zaman ini, waktu kedatangan itu sudah semakin dekat. Yang dibutuhkan bukan jabatan, bukan gelar dalam pelayanan. Yang dibutuhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita jemaat, apakah kita hamba Tuhan? Bukan itu. Ada satu kesaksian bagus dari hamba Tuhan Benny Hinn, ya, yang punya urapan sekali kebas gitu 1000 orang rebah gitu ya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan, saya sampaikan ulang. Waktu dia dapat penglihatan dalam mimpinya, dia dalam antrian, seperti orang meninggal gitu, dalam antrian mau ketemu Tuhan. Kalau Tuhan ngangguk, antrian di depannya ngangguk, berarti Tuhan oke. Ada satu roh bermain musiknya indah, enak didengarnya. Sahabatlah, hai hambaku yang setia, masuk ke dalam kerajaanku. Tapi kalau Tuhan geleng begini, main musiknya nggak enak, serem sekali, saudara. Dia dibuang ke lautan api. Dan dia di situ berasa, dia takut banget, saudara. Sampai akhirnya giliran dia. Dan dia lihat banyak hamba-hamba Tuhan, saudara. Dalam pelihatan itu dibuang. Nah, kemudian pada saat giliran dia, Tuhan nggak ngangguk, nggak geleng. Tuhan suruh dia pulang. Dia bangun tiba-tiba, dia sangat takut. Di situ dia ngalamin, dia bilang begini sama rekan-rekan pelayanannya, mulai hari ini, saya nggak peduli pelayanan saya diurapi atau tidak diurapi. Tapi saya mau beritahu, cari hubungan, bina hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya Tuhan, jangan sampai Tuhan ngomong begini. Kalau Tuhan bilang, Tuhan geleng,
Kita protes, Tuhan bukankah aku sudah berbuat demi nama-Mu, menyembuhkan orang sakit, bangkitin orang mati, melayani Engkau. Jangan sampai Tuhan ngomong, nyala Engkau, hai pembuat kejahatan, karena aku tidak kenal Engkau. Kita mungkin merasa kenal Tuhan, baca Alkitab, kita sekolah Alkitab, kita diurapi, dipakai Tuhan, tapi kita nggak kenal secara pribadi dengan Tuhan. Atau kita pernah kenal Tuhan sehingga diurapi, kita di akhir hidup menyimpang karena sudah nyaman dengan kondisi ekonomi kita. Ya, kita lupa waktunya sudah semakin dekat. Dia hanya cari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang setia sama Tuhan. Dalam keadaan sulit seperti ini tetap ngandalin Tuhan, bukan ngandalin kekuatan kita. Dia bilang begitu. Mulai hari ini saya nggak peduli pelayanan saya diurapi Tuhan atau nggak. Bukan itu yang penting. Kalau dulu dia berasa kalau dia jam orang nggak jatuh, rasanya kok kenapa kurang urapan begitu ya. Saatnya bukan itu, dia bilang. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan pribadi. Nah, saya melihatnya hamba Tuhan besar. Dia ngomong dia bertobat ulang, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapapun kita yang mendengarkan firman hari ini, Tuhan ingin menyampaikan, kalau aku menunda kedatanganku, masih adakah kudapati iman di bumi ini? Apa artinya? Tuhan udah gak bisa nahan waktunya lagi. Kalau ditunda-tunda, orang kepengen keadaan pulih seperti sebelum pandemi. Supaya ekonomi baik lagi, pulih lagi. Padahal pemimpin dunia sudah bilang, kita gak bakal bisa pulih. Yang ada bukan normal, tapi new normal, normal baru. Yang sebenarnya nggak normal. Tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak, tetap harus jaga bersihan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau ikut sistem dunia atau sistem Tuhan? Tuhan hanya bilang, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Dalam kegembiraan itu ngandalin Tuhan, percaya Tuhan sepenuhnya. Ya. Roma 12 ayat 1-11, jangan kendor, hati yang gembira dan sudah dimiliki, tapi kadang masalah hidup kita tidak selesai dalam waktu yang cepat. Yang terakhir, Anda harus memiliki kerajaan roh yang menyala-nyala. Tetap cari Tuhan, tetap itu utamakan itu, saudara. Kenal Tuhan secara pribadi, sehingga bukan kita kenal Tuhan kata pendeta A, pendeta B, pendeta bukan. Tapi kita mengalami sendiri. Kalau melakukan sesuatu yang apa ya namanya, kita nggak nyaman ya, tanya Roh Kudus boleh nggak, kalau nggak jauhkan ya. Kadang kita nggak, logika kita nggak ngerti karena ada tipu daya iblis di akhir zaman ini. Bahkan dikatakan semua orang besar atau kecil, kaya atau miskin ya, itu tunduk, saudara ya. Nah, saya ingin katakan begini, saya sungguh-sungguh berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman ini itu dapat hikmat dari Tuhan untuk ngerti soal akhir zaman begini. Saya membacakan Wahyu 13, 16, 18 ya. Dan ia menyebabkan pada semua orang kecil atau besar, semua orang ini, nggak ada kecuali, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Akan ada suatu ketika di mana orang nggak bisa jual beli dengan bebas tanpa tanda itu. Dari akhir zaman tuh mulai dari 2000 tahun lalu Yesus sudah ngomong sudah akhir zaman. Tapi sekarang sudah waktunya akhir di akhir zaman. Dari sekian waktu tanda-tanda itu makin digenapi, saudara. Sekarang ini belum sampai, kalau ujung mentok ini belum mentok, tapi arahnya ke sana dan semakin dekat, saudara. Tanpa tanda itu, minta hikmat dari Roh Kudus, ya. Kamu nggak bisa pergi ke luar negeri. Kamu nggak bisa pergi ke negara A, B, C, D. Atau kalau kamu pergi juga, kamu harus di karantina 14 hari. Habis meeting di sana 1-2 hari bisnis, balik Indonesia di karantina lagi. Tapi kalau kamu punya tanda itu, kamu nggak perlu dikarantina. Di Indonesia juga sudah kan, guru-guru. Kalau mau ngajar nanti pada saat offline, harus dipakai tanda itu. Tanpa tanda itu, kamu nggak boleh ngajar. Bahkan saya juga kaget nih, di rumah dapat surat. Untuk RT, harus tulis siapa warganya yang enggak. Ini, sudah berpikir nggak? Kedepannya, cepat atau lambat, cuma masalah waktu.
Nanti mungkin ya, ini belum terjadi, mungkin, tapi dugaan saya cepat sekali, mungkin ke mall. Tanpa tanda itu Anda nggak bisa masuk mall, karena Anda membahayakan orang lain. Anda ngelamar kerja di perusahaan, tanpa tanda itu mungkin Anda nggak bisa, hanya yang sudah punya tanda. Ini tanda sedang digenapi, sudah, sedang digenapi. Saya berdoa sungguh-sungguh, ya, saya berdoa sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan beri hikmat untuk mengerti tanda-tanda itu, saudara. Ya, itu aja saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap ngalahin Tuhan, hari ini tetap optimis ke depannya, optimis dan antusias. Kita perlu hati yang gembira, semangat dan jangan kendur. Tetap ngandalin Tuhan dan ngandalin Roh Kudus. Kalau kita nggak ngerti, tapi semua orang begini, kok ini kayak orang gila cuma sedikit yang begini. Ya, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Karena kita ingat, dari Tuhan, oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dari Tuhan kita yang lakukan untuk Tuhan, bukan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, hanya melalui kita. Tanya dia. Ya, sudah aku kasih dalam Tuhan. Sharing sampai di sini, mari kita berdoa. Ya, Bapak Yesus Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau sungguh sangat baik. Aku berdoa sungguh-sungguh ya Bapak, minta belas kasihan-Mu supaya setiap orang mendengar firman ini. Khususnya Wahyu, bagian Wahyu pasal 13 tuh. Untuk terbuka Bapak, terbuka. Mengerti seperti apa yang Kau ingin sampaikan. Mendengar tepat seperti apa yang Kau sampaikan. Bahwa waktu-waktunya semakin singkat. Tanda-tanda itu semakin, kalau tidak ada yang menahannya, kalau tidak ada Roh Kudus yang menahannya, tanda-tanda itu sudah dipercepat. Kami bersyukur Tuhan, ada beberapa hambatan-hambatan. Proyek-proyek ini belum bisa jalan Tuhan. Karena tertunda. Bapak, kami mohon, selamatkan sebanyak mungkin orang, bangsa kami, saudara kami Indonesia ini Tuhan. Celikan mata rohani khususnya buat hamba-hambamu, para pemimpin-pemimpin Tuhan. Karena mereka yang bertanggung jawab kepadamu. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang indah ini kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan. Seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan. Tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Ada dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.